Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor ateis ini tertawakan gerakan sholat dan Isra Miraj Nabi Muhammad yang tak masuk akal. Namun anak kecil muslim ini membela dan menantang debat sang profesor dengan logika polosnya. Mereka berdebat beradu logika, namun sang profesor berhasil dikalahkan sampai frustasi. Mari simak cerita seru ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Auditorium itu penuh sesak. Ratusan orang duduk dengan penuh antusiasme, menunggu seminar yang dipandu oleh Profesor Cornelius, seorang ilmuwan ateis terkenal. Ia dikenal bukan hanya karena kejeniusannya dalam sains, tetapi juga karena keberaniannya menertawakan agama, terutama Islam. Malam itu, ia berdiri di atas panggung, menatap audiens dengan senyum penuh percaya diri. Kepada ratusan penonton yang cerdas, suaranya menggema. Kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan telah menjawab hampir semua pertanyaan. Namun, masih ada orang yang percaya pada mitos dan ritual kuno yang tak masuk akal. Ambil contoh sholat. Apa gunanya membungkuk dan sujud berulang kali? Mengapa seseorang harus berdoa 5 kali sehari seakan-akan Tuhan itu tuli? Gelak tawa pecah di antara para pendukungnya. Profesor Cornelius tersenyum puas, lalu melanjutkan, dan yang lebih konyol, kisah Isra Miraj. Muhammad mengaku naik ke langit dalam satu malam. Dengan apa? Karpet terbang. Apakah kita harus percaya bahwa seseorang bisa melintasi langit tanpa teknologi? Ini hanyalah imajinasi liar yang sama absurdnya dengan dongeng anak-anak. Tawa semakin keras, memenuhi ruangan seperti gelombang yang menggulung. Namun, di tengah suasana riuh itu, terdengar suara tawa kecil yang berbeda. Halus, tetapi cukup untuk menghentikan suasana. Hahaha, auditorium mendadak hening. Semua kepala menoleh ke depan, mencari sumber suara. Di barisan pertama, seorang gadis kecil dengan gamis putih dan kerudung hijau duduk dengan tenang. Wajahnya bersih, matanya berbinar penuh percaya diri. Ia tampak seperti anak kecil biasa, tapi senyum di wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Profesor Cornelius menyipitkan mata. Ada yang lucu, nak. Anak kecil itu berdiri. Dengan suara lembut, tetapi jelas terdengar ke seluruh ruangan, ia berkata, "Saya tertawa karena profesor berbicara dengan keyakinan tinggi, padahal banyak yang profesor tidak pahami." Ia menatap sang profesor dengan penuh ketenangan. "Nama saya Halimah. Saya ingin menantang profesor dalam adu logika." Ruangan mendadak gempar. Seorang anak kecil menantang seorang profesor ternama. Itu bukan sesuatu yang biasa terjadi. Sebagian hadirin mulai berbisik-bisik, sebagian lagi menatap Halimah dengan tatapan heran. Profesor Cornelius terkekeh, menggelengkan kepala seolah merasa tak perlu serius menghadapi tantangan ini. "Baiklah, Halimah," katanya dengan nada mengejek. "Kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Jelaskan padaku, apa gunanya sholat? Mengapa seseorang harus berdiri, ruku, dan sujud berulang kali? Bukankah itu hanya gerakan tanpa makna yang dilakukan seperti robot?" Halimah tersenyum kecil. Ia melangkah ke depan, menatap langsung ke mata Profesor Cornelius tanpa sedikit pun ketakutan. "Profesor, apakah Anda percaya pada ilmu kesehatan?" "Tentu saja," jawabnya cepat. Halimah mengangguk. "Kalau begitu, mari kita lihat sholat dari sudut pandang sains." Ketika seorang muslim sholat, mereka memulai dengan berdiri tegak. Itu menjaga keseimbangan tulang belakang. Lalu ruku, di mana tulang belakang membentuk sudut tepat yang membantu peregangan otot punggung dan melancarkan sirkulasi darah ke otak. Sujud, posisi di mana kepala lebih rendah dari jantung, membuat darah mengalir lebih lancar ke otak. Itu meningkatkan konsentrasi dan kesehatan mental. Bahkan penelitian di dunia medis menunjukkan bahwa sujud bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan. Profesor sedikit mengernyit, tetapi tetap berusaha terlihat tenang. "Hanya kebetulan," katanya, "gerakan olahraga lain juga memberikan manfaat kesehatan." "Tepat sekali," kata Halimah cepat. "Tapi perbedaan utama antara sholat dan olahraga biasa adalah bahwa sholat